Idul Adha sebagai momen sedekah kampung. Hewan kurban lari sebelum dipotong. Momen Idul Adha jadikan sebagai introspeksi diri. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Hujan deras cukup lama tadi malam membuat beberapa wilayah di Kabupaten Oku, khususnya di Batu Raja, banjir. Bahkan beberapa pemukiman harus tergenang air setinggi 1 meter lebih. Sehari jelang Idul Adha, beberapa pemukiman warga dan jalan protokol di Batu Raja, Komering Ulu kembali tergenang banjir. Pemicunya hujan deras yang melanda Batu Raja dan sekitarnya. Selain itu pula diduga akibat buruknya drainase dan banyaknya pengembang perumahan hingga resapan air berkurang. Akibatnya warga harus berjibaku menyelamatkan barang-barang berharga mereka lantaran direndam banjir seperti kawasan RS Holindo dan Sriwijaya. Meski tidak separah banjir sebelumnya, namun banjir kali ini cukup merepotkan warga lantaran sebentar lagi akan menghadapi Lebaran Haji. Pada Minggu pagi, kondisi banjir mulai surut setelah ketinggian banjir mencapai 1 meter. Untuk wilayah Batu Raja Timur, terutama untuk Batu Raja Permai itu sudah kering, tinggal blok L baru ada beberapa titik yang masih tergenang air. Kemudian di RS Sriwijaya itu ada titik tertentu yaitu di jalan masuk kurang lebih ya kalau untuk nyebrang secara bergantian, dan di pasar baru, pasar Sriwijaya. Saat warga menyiapkan perayaan Idul Adha, namun mereka juga berjibaku di rumah akibat banjir. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Eksekusi tanah beserta rumah di Kabupaten Ogan Ilir berakhir ricuh. Pemilik rumah yang merupakan tergugat menyodorkan sertifikat saat Pengadilan Negeri Kayu Agung melaksanakan eksekusi tersebut. Ratusan polisi dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Eksekusi pun diputuskan ditunda. Eksekusi perkara perdata yang sudah 7 tahun bergulir di Kabupaten Ogan Ilir berakhir ricuh. Pemilik rumah bersikukuh mempertahankan rumah yang sudah puluhan tahun mereka tempati. Perkara ini dimulai antara Usman menggugat Aidil yang merupakan saudara orang tua dari Aidil. Namun ironisnya kedua orang yang berseteru tersebut sudah meninggal dunia dan kini perkara tersebut dilanjutkan oleh saudara dari Usman. Saat dilakukan eksekusi, pihak tergugat enggan meninggalkan lokasi sengketa tersebut lantaran pihaknya memiliki sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa. Nur Canah yang merupakan istri dari Aidil menjelaskan, ia bersikukuh mempertahankan hak suaminya yang sudah meninggal, serta ada 2 orang lagi di dalam rumah tersebut yang merupakan saudara dari Aidil. Setelah dilakukan negosiasi oleh pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri Kayu Agung, akhirnya eksekusi tersebut ditunda. Keputusan pengadilan, tapi aku tak jadi, aku tetap bertahan, mempertahankan hak laki dengan bukti kekuatan sertifikat. Sebab apa aku tak maju sejengkal aku tak mundur, aku tegak lurus jalur sebatang. Berapa kali lah dek? Kami tak pernah dihadirkan. Tak pernah dihadirkan sidang. Tak pernah dihadirkan. Tiba-tiba sekali keluar keputusan kalah. Keluar keputusan. Sementara itu, pihak penggugat enggan memberikan komentar atas ditundanya eksekusi tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Hewan kurban jenis kerbau yang akan dikorbankan oleh pondok pesantren di Desa Muara Baru Kayu Agung lepas. Kerbau tersebut lepas dari tali tampangnya dan dapat kembali ditangkap setelah 3 hari pencarian. Warga pun mengepung hewan kerbau tersebut di dalam hutan. Seekor kerbau yang akan dikurbankan oleh pondok pesantren Mahat Usmani di Desa Muara Baru Kayu Agung lepas dari tali tampangnya dan lari masuk ke dalam hutan. Hewan kurban yang merupakan sumbangan dari instansi swasta tersebut dilakukan pencarian selama 3 hari dan terakhir kerbau seberat 200 ton tersebut berhasil ditangkap setelah dilakukan pengepungan selama 3 hari. Kerbau dikepung, kemudian dicerat dan dievakuasi, selanjutnya dibawa lagi ke pondok pesantren. Pasti pondok pesantren kan dia jinak. Nah, anak-anak santri ini kan ya seneng mainkan kerbau itu kan. Akhirnya diajaknya mandi, setelah mandi kan kerbau itu kalau dia yang dari alas, yang liar ini kan ditutup mata. Nah, sama anak-anak santri ini dilepas, dibuka, tutup matanya tadi kan. Ya akhirnya setelah dibuka itu mungkin balik lagi, liar lagi. Kerbau itu lepasnya dari hari apa? Hari Sabtu sore. Jadi dicari sampai malam. Terus ketemu kemarin bahwa kerbau itu berada di hutan di Pilakuda masih di. Setelah disaut dengan kerbau kurbannya lepas ditangkap kembali, pihak pondok akan melakukan pemotongan pada hari kedua Lebaran Idul Adha. Dagingnya nantinya akan dibagikan ke lingkungan pondok pesantren. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Momen Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah tahun 2024, pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama dengan ribuan masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Palembang. Agus Fatoni mengajak masyarakat Sumatera Selatan mentauladani sikap dan kebesaran hati dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk berkurban. Hari Raya Idul Adha tahun 1445 Hijriah tahun 2024, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dan ribuan masyarakat Kota Palembang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Palembang di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Ribuan warga memenuhi tenda dan saf sholat, jalan hingga jembatan Ampera untuk sholat Idul Adha berjamaah bersama dengan orang nomor 1 di Sumatera Selatan tersebut. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyebutkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan program kerja untuk masyarakat, salah satunya dengan gerakan kurban serentak se-Sumatera Selatan. Bahkan terdata ada sekitar 16.000 hewan kurban yang dilaksanakan di tahun ini. Agus Fatoni mengajak masyarakat memaknai pentingnya Hari Raya Kurban yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain keikhlasan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kesalehan sosial Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk berkurban. Begitu banyak hari ini hewan kurban yang disembelih, kemudian dibagikan kepada masyarakat sehingga kebersamaan di antara kita begitu terasa. Maknanya sangat dalam, makna berkurban, makna keikhlasan, makna amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga bersama-sama dengan kesalehan sosial, dengan kesalehan spiritual, dan juga sama-sama pengorbanan di antara kita. Selain itu pula, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni juga mengajak masyarakat terus menjaga iklim kondusif di Sumatera Selatan yang zero konflik, sehingga kerukunan dan ketertiban umum terus terjaga sebagai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi sikap toleransi. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Sementara itu, momen Hari Raya Idul Adha dinikmati oleh PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama sebagai momentum evaluasi dan introspeksi diri bersama dengan PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Sholat Idul Adha di Masjid Agung ini melebar hingga ke Jembatan Ampera. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama dengan PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan para OPD, tokoh masyarakat maupun tokoh agama melaksanakan sholat Id tahun 1445 Hijriah di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo, Palembang. Momen Idul Adha merupakan momen 1 tahun sekali dan sangat dinanti-nantikan warga Kota Palembang. Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikramo
yang merupakan masjid tertua di Kota Palembang, menjadi tujuan para jamaah dalam melaksanakan sholat Id. PJ Wali Kota Palembang mengungkapkan momen Idul Adha kali ini dimaknai sebagai momen evaluasi, perbaikan, dan introspeksi diri dalam meningkatkan ketatanan hidup demi kemajuan diri pribadi, bangsa, serta agama. Alhamdulillah syukur Idul Adha kali ini adalah sebuah momentum yang pas karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1341. Semoga momentum ini menjadi bahan evaluasi baik dari personal, pemerintahan, juga dari permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan. Harapan saya semoga melalui momentum baik itu peringatan HUT Palembang maupun Idul Adha menjadi momentum yang cukup baik untuk sama-sama introspeksi. Ratu Dewa berharap kepada para jamaah untuk selalu cinta kasih kepada orang tua, karena orang tua kunci dari kesuksesan selama di dunia maupun di akhirat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi wahana bermain dipenuhi pengunjung. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Ya opo kabare Sidoarjo. Arek-arek Sidoarjo siap bergoyang di panggung megah Road to Kilau Raya Sidoarjo. Bagindas, Farel Prayoga, Inul Daratista, serta masih banyak lagi. Road to Kilau Raya Sidoarjo hanya di MNC TV. Apa alasan orang tidak jadi berobat? Kebelet. Ada kebelet ya. Pas Sogi itu tiba-tiba kebelet, iya. Kebelet kawin lagi ya. Family 100 di MNC TV. Apa yang kamu lakukan saat ada orang teriak copret? Ikut teriak. Segede gini nih bolanya, jarinya segede apa? Lucky Spinner Indonesia di MNC TV. Fase grup Euro 2024, Skotlandia versus Hungaria, Albania versus Spanyol, Belanda versus Austria, Denmark versus Serbia, Slovakia versus Romania, Republik Ceko versus Turki. Fase grup Euro 2024, Jerman, hanya di MNC TV. Road to Kilau Raya 2023 live di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Kontes Ambiar Indonesia 2023 Hanya di MNC TV. Take Me Out Indonesia di MNC TV. DMB Panggung Rezeki live di MNC TV. Lucky Spinner Indonesia di MNC TV. UEFA Euro 2024 di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemirsa, hal unik masyarakat Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulu Cecar, Kabupaten Musirawas, menggelar tradisi sedekah rame seusai menjalankan sholat Idul Adha. Warga bergotong royong menyajikan makanan dengan membentang tingkar di jalan desa. Lalu warga satu desa beramai-ramai menyantap makanan secara bersama-sama. Nah, tapi ada syaratnya ya. Dan makan kenyang. Beginilah keunikan warga di Desa Tambangan, Kabupaten Musirawas. Setiap hari Raya Idul Adha, warga menggelar tradisi sedekah rame. Warga berkumpul bersama dengan menggelar tikar di jalan kampung. Sedekah rame merupakan tradisi turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka. Tujuan sedekah rame sendiri tak lain untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat Desa Tambangan. Tentunya, dengan kegiatan sedekah rame ini, semua masyarakat Desa Tambangan, terutama fakir miskin, agar bisa saling merasakan makanan di Hari Raya Idul Adha yang disajikan masyarakat untuk disantap bersama. Masyarakat terlihat bergotong royong membawa makanan dari rumah mereka, kemudian dihidangkan dan disajikan bersama.
Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan sedekah rame ataupun memperingati Hari Raya Idul Adha. Ini adalah merupakan suatu tradisi Desa Tambangan, Kecamatan Bicai Sulu. Dan semoga ini akan menjadi satu jalinan antara masyarakat Desa Tambangan dengan satu yang lain. Dan ini akan menjadi suatu tradisi dan kebanggaan kami selaku pemerintah dan masyarakat Desa Tambangan ini bisa terlaksana. Warga berharap tradisi leluhur akan terus lestari. Semoga tradisi ini bisa dijaga dan menjadikan budaya bagi adat istiadat Desa Tambangan. Dari Musirawa Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, nasi kebuli hidangan Timur Tengah makin populer dijadikan ide usaha salah satu pemilik kedai makanan di Palembang, Sumatera Selatan. Menu yang bercita rasa gurih yang kaya rempah ini menjadi pilihan warga Bumi Sriwijaya untuk disajikan saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Selain ketagihan dengan rasanya, nasi kebuli ini mampu mengobati rasa rindu bagi umat Islam yang pernah ke Tanah Suci. Nah, Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Hidangan Timur Tengah yang populer dikenal di Palembang, salah satunya nasi kebuli. Menu satu ini dijadikan ide usaha oleh Nevi Teresia, salah satu pemilik kedai makanan di kawasan Pakjo, Palembang. Nasi kebuli menjadi menu baru di kedainya dan mendapat respon positif dari pelanggan jelang Idul Adha. Tidak sedikit warga yang memburu nasi kebuli karena bercita rasa gurih dan kaya rempah. Sehingga kuliner ini juga cocok dijadikan hidangan saat perayaan Idul Adha. Membuat nasi kebuli dibutuhkan beras manti sebagai bahan utamanya. Panaskan minyak dan tumis bawang putih, bawang merah, jahe, serta kismis. Setelah harum, tambahkan susu evaporasi, tomat, air secukupnya, minyak samin, saus tomat, bawang bombay, dan rempah pilihan. Aduk perlahan, lalu masukkan beras manti dan dimasak hingga bumbu menyerap. Nasi kebuli yang hampir jadi kemudian dikukus sampai matang dan siap untuk dihidangkan. Menu ini makin nikmat dengan tambahan kari daging dan ayam bakar sebagai lauknya. Meski terbilang baru, Nevi mengaku pemesan nasi kebuli buatannya tak pernah sepi. Bahkan untuk Idul Adha, ia menerima puluhan porsi tampah nasi kebuli. Untuk rasanya sendiri sih enak, pas banget. Dan yang pasti itu dagingnya empuk, karinya juga berasa banget. Untuk aku yang pencinta kebuli, aku pastinya bakal beli lagi kebuli di Wanaka. Terus juga dari rasa sambalnya itu pas dimakan sama nasinya itu wah benar-benar perpaduan yang pas banget. Tiap tempat pastinya ada menonjolkan istimewa masing-masing ya. Nah untuk di kebuli Wanaka ini pastinya rempah-rempahnya itu terasa banget. Terus semua yang di topping-toppingnya pun bumbu-bumbunya pun kerasa banget karena Wanaka itu adalah kaya bumbu dan enak. Satu porsi nasi kebuli bisa dinikmati 5-8 orang yang dibanderol Rp275.000 hingga Rp350.000 sesuai pilihan lauk. Nasi kebuli bisa dipesan 1 hari sebelum diantar, baik melalui online atau datang langsung ke kedai. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Wahana air masih menjadi pilihan warga Kota Palembang menghabiskan libur Lebaran Idul Adha dan sekolah. Salah satunya wahana air di kawasan Citra Grand City Alang-Alang Lebar Palembang yang diserbu ribuan warga yang ingin menikmati sajian salju yang bertebaran di wahana air. Tak heran jika tingkat kunjungan meningkat hingga 4 kali lipat. Dentuman air dari atas gentong bak air terjun berpadu dengan derasnya salju yang berterbangan menjadi pengalaman menarik bagi ribuan warga Palembang yang menghabiskan libur Idul Adha dan sekolah. Salah satu wahana air di Bumi Sriwijaya ini, air yang sudah difilterisasi ini menyebabkan penampakan salju menjadi lebih asyik untuk dimainkan. Para pengunjung mulai anak-anak hingga dewasa larut bergembira saat salju disemprotkan secara masih di pinggir kolam utama wahana air ini.
Tidi, salah satu pengunjung mengatakan sengaja memilih wahana air ini karena ingin menikmati keseruan saat bermain salju bersama dengan keluarga. Selain itu pula, suasana yang ramai membuat liburan kali ini terasa istimewa. Sementara itu, pengelola wahana air Lisa Melani mengatakan sengaja menghadirkan salju sebagai inovasi pelayanan terbaik bagi para pengunjung. Hasilnya cukup signifikan, meningkat hingga 4 kali lipat sekitar 1.500 pengunjung. Bahkan untuk memanjakan pengunjung, mereka yang memesan tiket di bawah jam 11 siang berlaku potongan hingga dari 100 ribuan menjadi 35 ribuan saja. Tempatnya seru. Seru apalagi seru? Ya enak tempatnya untuk wahana untuk pas lagi libur kayak gini. Ada salju-saljunya gimana? Oh ya seru tuh, itu seru banget. Serunya kenapa? Ya nuansanya lebih asik. Tingkat kunjungannya kita hari ini aja itu udah 3 kali lipat dari hari-hari biasa sebelumnya. Tembus berapa 3 hari? Hari ini tembus di atas 1.000. Perakiraan saya 1.500. Kalau besok kan masih bisa. Ya betul sekali. Perakiraan besok kita tembusnya di angka 2.000. Dan kita perkiraan sampai dengan akhir Juni nanti rata-rata di atas angka 1.000 per hari. Betul. Nah, bagi Anda yang masih bingung mencari wahana liburan yang mengasihkan, mungkin bisa memilih wahana air ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.